Halo, selamat datang di MLD Tarot. Selamat tahun baru 2022 untuk kalian semua, khususnya untuk Gemini, karena sekarang kita mau bacain energi dari Gemini untuk di Januari 2022. Oke, langsung aja kita mulai. Oh, kita punya Seven of Swords. Seven of Wands. Ada apa dengan Gemini? The Hermit, King of Wands, Three of Cups, dan Six of Swords. Bottom of the decknya ada Four of Pentacles. Oke. Gemini, gimana nih? Januari 2022 ada apa? Ayo, mau ngingetin dulu kalau ini adalah general reading, jadi energi bisa vice versa dan kemungkinan nggak bisa resonate untuk kalian semua. Kalau misalnya nggak resonate, coba kalian cek di rising, moon atau Venus-nya kalian. Mungkin ada pesan di sana untuk kalian semua. Oke? Langsung aja nih untuk Gemini di 2022. Oke, aku ngerasa di sini memang agak sedikit ada pertentangan nih untuk para Gemini. Gimana Gemini? Lagi kenapa? Lagi ada yang simpan kah? Dipertahankan egonya mungkin? Aku nggak tahu. Cuma di sini aku ngerasa kadang di Seven of Wands ini ada hubungannya dengan pertentangan ego, pride juga. Aku di sini ngerasa kayak ada sangkut pautnya dengan pride kalian juga gitu. Mungkin sebagian dari kalian agak berhati-hati untuk beberapa orang yang mungkin lagi deket sama kalian. Dekat di sini bukan hal romans aja ya, karena ini general, jadi mungkin bisa dia atau kalian. Jadi di sini ada orang yang bisa memanipulasi keadaan. Hati-hati. Mungkin di sini ada yang pengen ngambil sesuatu dari kalian, atau mungkin kalian ingin mengambil sesuatu dari orang lain atau keadaan tertentu. Nggak tahu, karena di sini hubungannya dengan Four of Pentacles. Itu biasa kita ngomong tentang bagaimana kalian mengkeep apa yang kalian punya secara berlebihan. Jadi aku ngerasa di sini mungkin ada makanya kita tadi aku bilang keterkaitannya dengan ego kalian, mungkin dengan pride kalian. Pride itu apa ya? Gengsi kali bisa dibilang ya. Masalah komunikasi juga bisa di sini. Aku melihat karena hubungannya dengan masalah komunikasi juga, bagaimana kalian berkomunikasi. Oke, dan mungkin nggak tahu, nggak sebagian dari kalian juga, tapi di sini ada beberapa dari kalian yang nantinya akan mau atau berpikir untuk pergi meninggalkan sesuatu, atau mungkin kalian pengen pindah ke satu tempat, atau kalian ingin
pindah kerjaan mungkin gitu untuk sebagian dari kalian. Atau di sini karena di sini juga ada Three of Cups, jadi bisa jadi kalian dipromosi. Mungkin sebelumnya aku nggak tahu kalian bisa pernah menangani satu project atau satu kerjaan, terus akhirnya kalian menangin apa ya bilang kayak tender kali ya, terus kalian harus pindah tempat atau harus pindah lokasi pekerjaan karena situasi tertentu gitu kan. Apa sih ngomongnya, kayak dikirim oleh perusahaan untuk menangani di cabang gitu ya, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin kalian sendiri yang mau pergi di satu tempat, tapi aku ngeliatin di sini lebih karena kalian ada kemungkinan mungkin sebagian dari kalian sudah achieve dengan apa yang kalian kerjakan, jadi kalian mungkin berpikir untuk pindah atau kalian disuruh untuk pindah menangani project tersebut gitu loh. Aku juga ngerasa di sini ada yang harus kalian refleksikan lagi, melihat sesuatu secara benar. Dan apa ya, sesuatu kadang gini loh, aku melihatnya kadang kita nggak bisa selalu berpegangan dengan pemikiran kita sendiri atau ego kita sendiri gitu. Kadang kita harus bisa lebih fleksibel gitu. Kalau misalnya kita terus bertentangan dengan beberapa orang, ya mungkin bisa dikatakan nggak selamanya kita benar, atau misalnya kita mempertahankan sesuatu yang benar gitu, tapi tidak selalu dengan hal konfrontasi kepada orang lain, atau mungkin di sini terus memegangkan ego kalian atau pride kalian. Kadang cara yang lebih baik pun adalah melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik ke depannya gitu. Coba ya sekarang kita lihat kenapa nih lebih dalam lagi ya, kita klarifikasi untuk energi di masing-masing kartu. Gimana Gemini? Mungkin sebagian dari kalian aku masih merasa di sini agak sedikit berat ya, untuk apa namanya, keadaannya di bulan Januari ini. Awal tahun dibuka beberapa sih, aku dari kemarin membacakan beberapa hal itu juga masih energi masih banyak yang berat, karena mungkin keadaannya, kondisinya sekarang juga masih belum menentu. Wajar gitu, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menjaga diri, menjaga emosi gitu loh. Nggak semuanya emosi harus dibahas dengan emosi gitu. Oke. Kita lihat di sini Seven of Swords, ada Ace of Cups dan ada Knight of Pentacles. Iya, jadi aku ngerasa di sesuatu yang lagi kalian mulai, hati-hati, mungkin kalian terlibat dengan beberapa orang yang agak cukup bisa dikatakan licik atau musuh dalam selimut. Jadi pintar-pintarlah untuk melihat orang yang sedang kalian ajak bekerja sama. Ada Five of Pentacles lagi. Bukan, ini ada 4, sekarang keluar Five of Pentacles. Lalu kita punya Judgment. Ya, kayak aku bilang, jadi kadang nggak segala sesuatu yang kita ngerasa kita nggak adil itu harus dikonfrontasi gitu dengan segitunya. Jadi kadang bisa dengan cara lain untuk mendapatkan suatu apa ya bisa dibilang ya, ketenangan batin, atau di sini kayak lebih kestabilan
emosi itu jauh lebih penting dibandingin kita harus berkonfrontasi. Istilahnya kayak bermainlah secara pintar gitu. Kita lihat Hermit. Sini ada King of Cups dan ada Nine of Cups. Iya, di sini aku ngerasanya karena biasanya banyak banget cups, jadi kemungkinan ini berhubungan dengan kerjaan atau sesuatu yang memang kalian lagi tekun ini, lagi kalian memang pertahankan di hidup kalian gitu. Kebahagiaan kalian. Kemungkinan sebagian dari kalian akan ada sedikit konflik di sana. Knight of Cups, Three of Wands, ya. Sebagian dari kalian juga seperti Seven of Wands juga merencanakan sesuatu untuk masa depan kalian, lagi mengembangkan sesuatu yang sudah kalian jalankan di sini. Aku nggak tahu itu masalah di luar ini ya. Kayaknya aku merasa di sini ada sesuatu yang harus. Ini dua kondisi yang berbeda ya. Aku melihatnya di sini ada dua scenario. Jadi kemungkinan sebagian dari kalian, karena ini general reading juga, jadi banyak energi juga yang mungkin keambil pesannya. Jadi nggak semuanya bisa sama. Karena aku melihat di sini ada dua scenario. Sebentar kita lihat di Three of Cups. Ada Three of Wands sama Nine of Swords. Ada Lovers. Dan di Empress. Oke. Sini Batam ada Six of Wands juga. Jadi kalian di mana kalian sedang merencanakan sesuatu get to the next level. Oke, jadi gini, ini aku merasanya memang di sini ada dua scenario. Jadi satu itu pertentangan, atau mungkin ini saling berhubungan tapi di jangka waktu yang berbeda ya, gitu. Jangka waktu berbeda ini sih maksudnya adalah ada yang mungkin bersinggungan, atau memang di sini ada dua senario yang memang sebagian dari kalian mengalaminya gitu. Karena di sini general, jadi nggak semua satu pesan untuk kalian juga. Jadi aku merasa di sini berhati-hatilah untuk kalian yang sedang memulai segala sesuatunya yang baru dimulai. Karena di sini aku merasa kalian ketika kalian merekrut seseorang atau mengajak orang lain untuk bekerja sama, alangkah baiknya kalau kalian itu mengenal secara pasti, secara emosional atau secara partner kerja itu kan kadang bukan yang dibutuhkan ada bukan hanya otak ya gitu, maksudnya kayak kepintaran gitu, tapi kadang emosional, koneksi dari kedua belah pihak itu kadang justru ngebuat jauh lebih tektoknya lebih enak gitu loh. Percuma kalau misalnya istilahnya sama-sama kalian punya ide bagus apa segala macam, istilahnya sama-sama pintar, tapi nggak nyambung dua-duanya, ya agak susah juga gitu. Nantinya akan banyak misunderstanding di depannya. Nah, gitu loh maksudku. Jadi ketika kalian mengajak orang untuk bekerja sama, atau kalian mungkin memilih tim untuk jalan barengan, alangkah lebih baiknya di sini kalian yang punya satu koneksi, satu emosi, satu bisa dibilang kayak satu energi lah gitu. Jadi ke depannya pun enak gitu, nggak ada yang sabet-sabetan, nggak ada yang merasa tersaingi. Ya kalau merasa tersaingi juga dalam hidup dan bisnis pun itu udah sangat wajar ya.
gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian mau maju ya di sini aku melihatnya memang agak sedikit harus berhati-hati. Terus sebagian dari kalian di sini juga kalau ingin menemukan kebahagiaan kalian, coba untuk merenung dari apa yang sudah kalian lakukan, atau mungkin di sini ada yang bingung mau gimana lagi untuk sampai ke sana. Kok kayaknya udah apa ya, kayak udah banyak banget dikip nih misal hasil dari selama ini, tapi kok masih belum merasa bahagia. Ada something missing yang kalian di sini rasakan, dan itu hanya bisa kalian temukan kalau misalnya kalian melihat ke dalam diri kalian gitu loh. Aku ngerasa di sini ketika kalian sendiri, kalian berbicara dengan diri kalian sendiri, itu akan tahu, akan bertemu sesuatu yang nantinya jalan seperti apa sih yang ngebuat kayak selama ini aku bahagia gitu loh. Apa sih yang aku cari selama ini gitu loh, kebahagiaan seperti apa gitu loh. Itu akan ketemu pada akhirnya. Dan untuk senario kedua aku melihat di sini ada King of Wands, juga ada Knight of Cups, dan ada Three of Wands. Kamu ngerasa di energi ini adalah kalian lagi memang di sini kayak tadi aku bilang ya, mungkin sebagian dari kalian lagi dapat offering dari seseorang, atau mungkin kemarin sudah sempat ada deal-dealan. Nah sekarang kalian saatnya untuk mengembangkan itu, saatnya untuk berjalan ke depan, mengembangkan project tadi gitu loh. Tapi masalahnya di sini adalah ketika kalian diharuskan untuk mengembangkan project tadi, ada sesuatu yang memang menjadi beban dari kalian. Aku nggak ngerti, mungkin karena di sini base-nya ada Six of Swords juga, dan di sini ada Two of Wands juga. Jadi kemungkinan beberapa dari kalian akan pergi ke satu tempat, aku nggak tahu, atau mungkin disuruh pindah cabang gitu, nangani project tersebut, atau project baru di satu lokasi daerah yang cukup berbeda dengan tempat tinggal kalian gitu. Dan kalian harus mengorbankan beberapa orang yang kalian sayangi mungkin ya gitu loh. Cuman gini, kadang kita harus melihat pengorbanan itu untuk sesuatu yang nantinya berguna untuk orang banyak, atau mungkin untuk orang yang kita kasihi itu juga, itu kadang kita perlu. Bahkan secara tidak sadar pun kita akan mengorbankan sesuatu untuk maju gitu loh. Tapi gini ya, kalau misalnya aku boleh kasih saran, kalau memang kalian berat untuk meninggalkan orang-orang yang kalian sayangin gitu loh, coba untuk berkomunikasi secara jelas. Jadi kalian juga harus clear ngasih tahu ke mereka, ke orang-orang yang kalian tinggalkan untuk sementara ini, kenapa kalian pergi ke satu tempat, atau setidaknya meninggalkan mereka sementara itu juga toh untuk kebahagiaan bersama gitu loh. Karena di sini kan memang aku melihatnya masih basicnya ketika kalian pergi pun meninggalkan sesuatu yang sedang kalian lakukan untuk sesuatu yang lebih baik di depannya gitu loh. Jadi coba untuk saling mengerti ketika kita pergi itu kan bukan hanya ego aja yang bermain ya, tapi memang ingin achieve sama-sama salah satu cara untuk menggapai kebahagiaan bersama gitu loh. Untuk kalian juga di luar, mungkin cita-cita kalian untuk lebih berkembang dengan pekerjaan kalian, atau memang
untuk membahagiakan orang yang kalian sayangi gitu. Jadi coba ajak untuk berdiskusi bersama, untuk melihat dari dua sisi gitu loh. Toh kalau cuman pindah tempat itu kan kalian bisa pulang satu saat gitu, atau misalnya seminggu sekali, sebulan sekali itu kalian bisa pulang juga, bisa, atau misalnya bisa nyamperin juga, itu kan masih bisa gitu loh, masih bisa dikomunikasikan lah gitu loh. Ujung-ujungnya kan juga apa yang dikasih, maksudnya kerjaan itu akan achieve juga untuk kebahagiaan bersama gitu loh, bukan hanya untuk kebahagiaan sendiri gitu. Oke, aku rasa segitu dulu aja untuk Gemini. Sekali lagi selamat tahun baru untuk Gemini semua di 2022 ya. Kita berharap semua tahun ini menjadi tahun yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Sampai di readingan selanjutnya. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa untuk like dan subscribe kalau misalnya memang kalian suka. Jadi makin banyak lagi orang yang tahu dan lihat videonya, jadi kita bisa saling berkomunikasi dan aku juga lebih semangat lagi untuk membacain buat kalian. Oke, sampai jumpa di readingan selanjutnya. Terima kasih dan bye.